perbanyak tafakkur dan menangis. Perbanyak tafakkur, berfikir tentang apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Pak, ternyata apa yang diciptakan oleh Allah kita disuruh tafakkur. Ini yang hadir, Pak. Jari-jari tangannya sama nggak sama yang sebelah Bapak? Jari-jari tangan beda. Hidungnya sama nggak? Beda. Alis matanya sama nggak? Beda. Suaranya sama nggak? Suara Haji Fakhro Roji sama suara Ustaz Muhammad Qasim kira-kira sama nggak? Beda, Pak. Ini menunjukkan kebesaran Allah. Kalau kita selalu bertafakur, maka akan menambah nilai iman. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Pikirkan apa yang diciptakan oleh Allah, tapi jangan pikirkan tentang zat Allah. Kalau kita mau memikirkan tentang apa yang diciptakan oleh Allah, ini menambah iman, menambah wawasan, menambah keyakinan, menambah ilmu. Allah ciptakan buah kelapa, ada kulitnya, ada serabutnya, ada batoknya, ada kelapanya. Dalamnya ada apa? Air. Bagaimana cara masukin air ke dalam buah kelapa, Pak? Profesor doktor mana yang bisa mengkaji permasalahan ini? Kalau istri kita bikin combro, dalamnya ada apa? Oncom. Cara masukin oncom gampang nggak? Tukang combro mana tukang combro? Ya, istri kita bikin misro, dalamnya ada gula, gampang. Ini buah kelapa, subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Apakah ada yang sia-sia Allah ciptakan di permukaan bumi ini? Enggak ada, Pak. Nih, tafakur. Bukan hanya sekedar tafakur, nanti dengan tafakur ini wal buka melahirkan apa? Tangisan, Pak. Nangis, Pak. Nangislah di masa mudamu, nanti kalian akan senyum di masa tuamu. Tapi bila mana kamu tertawa di masa mudamu, kamu akan menangis di masa tuamu. Kita maunya nangis dulu atau ketawa dulu? Hah? Nangis. Ayo udah nangis semua, yuk. Ya Pak. Remaja, pemuda, kan begitulah. Silakan kalian menangis di masa remajamu, menangis di masa pemudamu. Nanti kamu akan tersenyum, tertawa di masa tuamu. Kalau di masa remaja, pemuda, buang-buang waktu dan lain sebagainya, kamu udah tertawa enak-enakan, nanti di masa tua nangis, Pak. Udah tua nangis mulu kan kagak enak ya, Pak. Udah giginya ompong, kulitnya kirut, nangis lagi, Pak. Jelek atau cakep tuh, Pak? Ya Allah. Artinya apa? Konteks kita melaksanakan konteks ibadah kan tangisan. Karena nanti lihat konteks orang yang di saat sakratul maut. Baru tuh, Pak. Kalau orang-orang yang saleh ketika sakratul maut, dia diperlihatkan ke sebelah kiri dulu. Di kiri itu dengan penuh dengan siksaan-siksaan di neraka. Dia nangis, Pak. Ya Allah, saya takut, ya Allah, saya takut, ya Allah. Kata Allah apa? Hambaku jangan nangis, karena kamu udah terlalu banyak menangis di dunia, capek untuk berbuat taat kepada Allah. Sekarang palingkan wajahmu ke sebelah kanan, penuh dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Baru dia ketawa.
Sebaliknya orang-orang yang menjadi penghuni-penghuni neraka, dia menangis, Pak. Dia tertawa dulunya kan. Diperlihatkan oleh Allah ke sebelah kanan, penuh dengan kenikmatan sorga. Dia ketawa, seneng. Ketika ketawa dia seneng, ketawa, jangan ketawa dulu. Jangan senyum dulu. Yang engkau lihat itu bukan tempatmu, karena kamu udah terlalu banyak tertawa di dunia. Orang-orang ngaji kamu nggak ngaji, orang-orang sholat nggak sholat, orang-orang ibadah kau nggak ibadah. Kamu ketawa aja. Akhirnya sekarang tinggal nangisnya. Kamu lihat ke sebelah kiri penuh dengan siksaan api neraka. Nauzubillah min dzalik. Bahkan nasihat yang kelima, wala takhtalib bikumul ahwa. Wala takhtalib bikumul ahwa, jangan mengikuti kemauan hawa nafsu sehingga melupakan akhirat. Wala takhtalib bikumul ahwa, jangan mengikuti kemauan nafsu sehingga kita melupakan akhirat. Tuh. Nih kalau kita ngikuti nafsu nih siang-siang begini enaknya gimana? Tidur. Ya. Yeah. Tapi kita mau berusaha menghadirkan diri, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk hadir ke Masjid Jami Al-Insan ini dalam rangka melawan nafsu. Tuh. Karena yang namanya nafsu itu harus dikendalikan. Bapak dulu masih kecil disapi nggak? Disapi nggak? Sapi umur berapa? 2 tahun. Itu kan ilmu sapi itu adalah ilmu pengendalian nafsu. Kenapa mama kita bilang gini, dek kamu udah 2 tahun udah kagak boleh nyusu lagi. Disapi sama mama kita tuh Pak. Itu pengendalian nafsu. Orang yang ngikutin nafsu itu bagaikan dalam keadaan haus. Dalam keadaan haus dikasih air minum, air asin, kagak bisa menghilangkan dahaga. Terus dan terus begitu. Dalam konteks apa? Kata Nabi, tabnuna ma la taskunun. Lebih lanjut begitu tuh kata Nabi. Tabnuna ma la taskunun, kalian membangun rumah-rumah yang kalian enggak tempati selama-lamanya. Tabnuna ma la taskunun, kalian membangun rumah padahal rumah itu kalian enggak menempati selama-lamanya, ada waktunya, Pak. Rumah kita yang paling lama kita tempati di mana? Pak, rumah kita yang paling lama kita tempati di mana? Di kubur, Pak. Menurut Bapak, Pak, kita nunggu di kubur sama ketika hidup di dunia ini lamaan mana, Pak? Masa menunggu di alam kubur dengan hidup di dunia ini lamaan mana? Kubur. Kok Bapak tahu? Loh, Imam Nawawi, Pak, ya, pengarang kitab yang luar biasa, Azkar Nawawi, itu wafat umur 45 tahun. Umur 45 tahun udah wafat, karyanya luar biasa, ribuan. Ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, sampai sekarang umurnya udah 694 tahun. Nungguin di kubur. Menurut Bapak, kalau nunggu di kubur, nungguin datangnya kiamat, lama atau sebentar? Ini belum pernah ngerasain nih. Ya, belum pernah ngerasain kan? Haji Taufik udah ngerasain belum, Haji Taufik? Nungguin datang hari kiamat, Pak. 2 kemungkinan. Ada yang lama, ada yang kagak berasa, gitu. Tuh, makanya doa tuh abunya apa? Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil min khufariniron. Kalau kuburnya raudatan min riyadil jinan, Pak, ya Allah, lagi sedang nikmat-nikmatnya tuh di dalam kubur, datang kiamat, kagak berasa tuh. Tapi kalau khufratan min khufariniron, jangankan seminggu, sehari aja lama. Nih, Pak. Pak,
Ini udah pada lapar belum sini? Itu rumah di Permata Hijau, cakep nggak? Cakep. Besar. Halamannya luas nggak? Luas. Ada kolam renangnya nggak? Ada. Ya, ada ya Pak. Tapi Bapak pernah nggak lihat yang pemilik rumah itu duduk di depan rumah? Pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat. Kali gitu kita lagi jalan ada pemilik rumahnya ngopi sama singkong rebus gitu. Belum pernah Pak. Tuh. Berarti kan kagak menikmati. Coba Bapak ke rumah Haji Taufik, pagi ada nggak di rumah? Ada. Siang ada, sore ada. Itu menikmati namanya Pak. Ya. Ini kata Nabi Pak, wala tabnuna ma la taskunun. Kenapa kalian membangun padahal bangunan rumah itu kalian tidak selama-lamanya tempati? Kalau berpikir arah kita kepada rumah sementara di dunia ini, nggak berpikir nanti rumah kita nanti dikubur. Ribet urusannya Pak. Susah urusannya. Ya Allah. Innal qabra awwal manzilin min manazilil akhirah fa inna jaminhu ahadun fama ba'dahu aisaru minhu fa illam yanju fama ba'dahu syarru minhu. Yang namanya kubur tempat yang pertama yang harus dilalui oleh setiap manusia. Ketika dia meninggal, tempat yang pertama itu adalah kubur. Manakala di tempat pertama ini dia selamat, di tempat berikutnya akan enak. Pokoknya dikubur dulu. Ya, singgahannya itu sebelum tahap berikutnya dikubur dulu tahap pertama. Kalau di pertama tahapan ini dia selamat, di tempat berikutnya enak. Udah tinggal enaknya doang. Tapi bila mana di tempat yang pertama ini dia tidak selamat, di tempat berikutnya akan sulit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tabnuna ma la taskunun, kalian membangun satu rumah yang kalian tidak selama-lamanya tetap di rumah itu. Bahkan berikutnya, wa tajma'una ma la ya'kulun, kalian mengumpul-ngumpulin harta yang kalian kagak makan. Kalian kumpulin harta. Terus apakah yang kita kumpulkan kita makan, Pak? Kagak. Kita makan. Buat apa kita mengumpulkan sesuatu yang kita kagak makan? Wa tajma'una ma la ta'kulun. Kalian kumpul harta. Kalau kita kumpulin harta buat kepentingan kebaikan-kebaikan yang ada maslahatnya, nggak jadi masalah. Ini kita kumpulin yang jadinya pada jadi perebutan ahli waris. Yantakhibul warisatu malahu. Nanti ahli warisnya akan berebut tentang masalah harta. Ya Allah Pak. Ada nggak gara-gara warisan ribut Pak? Hah? Banyak. Ini baju coklat warisannya banyak atau dikit nih? Hah? Banyak. Tuh, mal waris, harta warisan dikebelakangin tuh Pak. Entar dulu lebih sayang mana Pak? Warisan dengan punya kita sendiri biasanya lebih sayang mana? Buktinya apa? Gara-gara warisan saudara sama saudara jadi ribut. Tuh. Padahal yang namanya harta warisan dibagi atau beli? Bagi, Pak. Dibagi. Ini misalnya nih, yang hadir ini dibagi satu orang 400 juta, mau nggak? Mau nggak? Cuman yang mau bagi siapa gitu. Ya, hukum warisan Pak, pembagian bukan perkalian gitu. Kalau hukumnya pembagian, jumlahnya banyak, lama-lama karena dibagi jadi sedikit. Tuh, uang ada 400 juta, ahli warisnya laki semua 4, berarti sekarang berapa? Sekarang 100 juta. Kalau dia nerima, alhamdulillah, saya kapan dapat uang 100 juta? Dibagi. Tapi kalau yang serakah, dia kalau mau hukum pembagian, dia mau perkalian. Dia maunya 400 juta dikali 4, dari mana duitnya?
Tuh, Pak. Kita kalau pergi ke Taman Safari, Pak, ada saudara kita nggak di sono? Hah? Itu yang di Taman Safari itu, Pak, yang namanya kerak monyet, kita bagi, ya Pak, rambutan. Ditangkap nggak? Tangkap. Kita bagi rambutan, ditangkap, dimakan. Mulutnya lagi nyual nih, lagi makan rambutan. Kita bagi lagi kue apem, ditangkap. Kita bagi lagi pisang, dipegang nih. Mulutnya makan, tangan kanannya megang, tangan kirinya megang. Kita bagi lagi, kaki kanannya bisa megang, Pak. Kita bagi lagi, kaki kirinya bisa megang. Kita mau bagi temennya, kalau perlu temennya nggak usah kebagian. Tuh, Pak. Ayo, siapa yang mau contohin? Ayo. Ya Allah, nih tajma'una ma la takul. Makanya penyesalan. Nyesel tuh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nyesel. Dulu punya harta dikumpul-kumpulin mulu, padahal yang dikumpulin belum tentu jadi miliknya sendiri. Ya Allah, Pak. Subhanallah, ya. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, wa tu'ammiluna ma la tudrikun. Wa tu'ammiluna ma la tudrikun. Apa kata Nabi? Kalian punya cita-cita yang tidak mungkin kalian bisa dapati semuanya. Tu'ammilun, memiliki keinginan, memiliki program, memiliki cita-cita yang tidak semua cita-cita kita bisa kita dapati. Kadangkala lebih banyak yang kita enggak peroleh daripada yang kita peroleh. Nah, kalau udah tahu begitu, berarti yang kita pakai keinginan kita apa keinginan Allah, Pak? Keinginan Allah. Apa kata hadis qudsi? Abdi anta turidu wa ana uridu wa la yakunu ila ma uridu. Idza aslamta bima turidu kaffaituka bima turidu. Wa idza lam taslim bima turidu at'abduka bima turidu wa la yakunu ila mu'ridu. Hambaku, kalian punya cita-cita, kalian punya program, kalian punya keinginan, aku juga punya kehendak, kata Allah. Kalau begitu yang dipakai kehendak siapa? Kehendak aku, kata Allah. Idza lam taslim bima turidu, bila mana engkau menyerahkan apa yang aku serahkan, apa yang aku kehendaki, kalian akan hidupnya menjadi nyaman. Tapi bila mana kalian tidak mau menerima apa yang aku kehendaki, kalian akan capek hidup di dunia ini. Yakunu bima turidu. Nah, di sini permasalahannya diingatkan oleh Rasulullah, tu'ammiluna ma la tudrikun. Kalian punya keinginan, cita-cita, harapan, tapi pada hakikatnya banyak keinginan, cita-cita kita yang lebih banyak tidak tercapai daripada yang tercapai. Nah, supaya jadi aman, supaya jadi tenang, serahkan segalanya berdasarkan kudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kajian Islam Selasa siang ini di Masjid Raya Kota Senayan. Moga-moga memberikan hikmah manfaat untuk kita semua. Yang hadir sehat, panjang umur, barokah, dan kita berharap segala apa yang kita kaji jadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke pembawa acara. Barangkali ada yang mau nanya, kalau enggak alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita menuju sesi tanya jawab. Kita ada beberapa pertanyaan.
Waalaikumsalam. Salah satu pendapat Allah tadi adalah yang pertama adalah jadi karena hidup di dunia ini dari tamu musafir. Ya. Kalau kita baca sejarah gurunya Imam Syafi'i yang saya pernah baca itu guru pertama orang yang miskin, kedua miskin, dan itu Imam Syafi'i bangga dengan gurunya tersebut. Dan yang ketiga orang yang kaya. Dan setelah guru pada yang guru kita ini Imam Syafi'i tanya, apakah saya masih harus belajar lagi? Ternyata gurunya bilang, tidak perlu, engkau belajar dikirilah. Imam Syafi'i juga bergerak kepada saya, dan kita uang satu jam obatnya. Begitu saya pikiran, ternyata gurunya dan terus saya lagi. Bahkan di rumahnya ada di ruang tamu dan di kamar. Nah, ini bagaimana dengan pesan Rasulullah tadi dan melihat guru-guru Imam Syafi'i yang kaya raya? Terima kasih. Ya. Ada dua hal Pak dalam hidup ini sebagai nilai amanah. Gitu. Kata Nabi, utlubul ilma wal mana. Carilah ilmu dan harta. Kenapa? Karena dua sisi ini cara pandang manusia itu berbeda kepada diri kita. Bukan berarti dalam konsep tadi kunu fid dunya adyapan, jadilah kalian hidup di dunia ini bagaikan tamu yang hidupnya singkat. Kita akan pulang. Bukan berarti kita menyia-nyiakan masalah fasilitas dunia, tidak gitu. Justru beban orang yang beriman itu lebih berat daripada orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Yahtammu bi amri dunya wa yahtammu. Orang beriman itu harus memikirkan urusan dunia, juga memikirkan urusan akhirat. Urusan dunia kita pikirin, berat nggak? Berat. Urusan akhirat lebih berat. Kalau tadi kisah nyata Imam Syafi'i banyak menemukan guru-guru yang memang tidak punya. Imam Syafi'i juga lahir dari orang yang tidak punya. Dia hidup kesendirian sama mamanya. Mamanya nggak punya apa-apa, Pak. Ya. Ketika nyantren, Pak, nyantren pulang Imam Syafi'i diomelin sama mamanya. Belajar ilmu. Tuh. Lama kagak pulang-pulang, pas udah pulang, udah di depan pintu rumah, kata mbak ibunya, ya Syafi'i kenapa pulang? Balik lagi. Hati seorang ibu di saat itu bagaimana, Pak? Secara naluri memang ibunya menginginkan Imam Syafi'i pulang kan. Tapi kata mamanya, kalau belum jadi orang alim jangan pulang, Pak. Kira-kira kalau kita tega nggak Pak anak ngomong gitu, Pak? Nggak tega, Pak. Emang kita tungguin, apalagi lagi liburan begini, lagi bagi rapot ya. Emang kita tungguin anak kita supaya pencengkerama sama keluarga. Justru Imam Syafi'i ketika belajar pulang, kata ibunya balik lagi, jangan pulang-pulang. Bukan berarti mamanya kagak sayang, karena memang Imam Syafi'i sendiri yang menyatakan semakin banyak yang kita kaji berarti semakin bodoh hidup kita, semakin banyak yang belum kita ketahui. Kalau tadi Imam Syafi'i banyak menemukan guru-guru yang miskin, Pak. Karena barangkali kemiskinan ini membuat seseorang itu menjadi tenang hidupnya.
Ya Pak. Pak, kira-kira menurut Bapak miskin sama kaya enakan mana? Kaya. Bener nih. Orang kaya sama orang miskin pertanyaannya banyakan mana? Tuh. Iya. Itu udah lama udah pengen kaya tuh Pak. Tuh, dua hal kata Nabi yang kagak diinginkan manusia. Isnani yukrihum nabnu bani Adam, manusia paling kagak suka dua hal. Pertama, yukrihul maut, manusia nggak suka mati. Padahal kematian itu wajib kan? Manusia nggak suka mati. Padahal kata Nabi, al mautu khairun minal fitnah. Kematian itu lebih baik dari ujian. Kenapa orang kalau dikasih ujian kagak rapi-rapi, ujian lagi, ujian lagi, ujian lagi, ujung-ujungnya dia bilang begini sama Allah, ya Allah kalau ujian mulu lebih baik saya mati. Yang kedua, yukrihu qillatil mal. Manusia paling kagak suka punya qillatul mal, sedikit harta. Maunya gimana? Banyak. Padahal kata Nabi, qillatul mal, qillatul hisab. Kasirul mal, kasirul hisab. Sedikit harta, sedikit hisab. Banyak harta, banyak hisab. Udah paham belum nih Pak? Jadi Bapak mau kaya atau miskin? Kan jawabannya masih ke situ lagi kan? Nah, iya. Mau kaya tapi sedikit hisab. Subhanallah. Ini jawaban Abu Nawas nih Pak. Pinter ya Pak. Pinter nih subhanallah ya. Tuh. Nah Pak, sampai Nabi mengeluarkan satu kalimat, tulbul ilma wal ma. Carilah ilmu dan harta. Kalau kita ketemu orang alim, orang berilmu, orang itu muliakan kita karena ilmu kita. Tapi kalau kita ketemu orang-orang yang tidak berilmu, orang berilmu atau tidak berilmu memuliakan kita karena harta kita. Sampai tadi orang alim naruh emas di ruang tamu. Kenapa? Karena dia kagak mau dibudakin oleh dunia. Bahasa orang tua kita dulu begini Pak, jangan mau dibudakin sama dunia. Yang enak dunia budakin kita atau kita budakin dunia? Yang enak bagaimana Pak? Yang enak dunia nyuruh kita atau kita yang nyuruh dunia? Kita yang nyuruh dunia. Kita mau berangkat nih ke Masjid Raya Al-Insan. Di rumah kita punya mobil Kijang Innova. Kijang anterin saya ke masjid tuh. Ini namanya kita nyuruh dunia Pak. Kita yang budakin dunia, jangan kita dibudakin oleh dunia. Makanya tadi kenapa ditaruh di ruang tamu, kagak ditaruh di mana? Di kamar. Itu harus berapa bunyi kunci Pak yang harus dibutuhkan Pak. Kalau ada mutiara emas disimpan di dalam laci lemari, pertama kunci gembok pagar kita, satu. Masuk rumah ada pintunya dari besi, ada kuncinya enggak? 2. Kemudian ada pintu dari kayu, ada kuncinya enggak? 3. Masuk ke ruang tamu, belok kiri, masuk, akhirnya keluar kamar. Kamar ada pintunya enggak? Ada kuncinya enggak? Ada. Kemudian mutiara itu emas itu ditaruh di dalam lemari, lemarinya ada kuncinya enggak? Ada. Ditaruh lagi di laci, di lacinya ada kuncinya enggak? Ada. Kemudian ditaruh lagi di kotak kecil yang ada kuncinya. Ada kuncinya. Itu berapa kunci yang harus dibutuhkan? Daripada dia bingung naruh kuncinya banyak, taruh aja di ruang tamu. Cuman memang nih pangkatnya pangkat hebat Pak. Kalau udah sekelas kategori imam-imam Syafi'i, orang yang ngambil harta dia kagak bisa pulang. Ya. Karena apanya? Karena karomahnya. Suka dengar nggak dulu orang-orang kiai-kiai kita, ulama-ulama kita mau ngambil buah aja di kebunnya, naik ke atas pohon kelapa kagak bisa turun. Itu karomahnya Pak.
taruh aja di meja ruang tamu. Siapa yang berani ngambil? Yang ngambil kalau bisa pulang. Nah, kalau pangkat kita taruh di situ, kira-kira gimana, Pak? Iya, kita yang bingung, Pak. Kita bingung nih kalau ditaruh sini nanti orang ambil. Kita yang bingung kalau dia udah kagak bingung. Pangkat ilmunya udah luar biasa. Subhanallah. Makanya manusia makomnya itu beda-beda. Ya, Pak. Kita kan wali ya, Pak. Kita udah wali belum nih? Wali apa, Pak? Iya, paling kagak wali nikah lah ya, Pak. Ya. Atau wali murid. Ya. Begitu, Pak. Ini menarik, subhanallah. Ya. Kita udah siang nih, udah lapar. Kita lanjutnya sesi kali ini untuk kami mohon kepada guru kami Ustaz Masjid untuk memimpin untuk pada sesi hari ini. Baik, terima kasih pembawa acara. Mari kita akhiri dengan kalimat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, duduk sipuhnya kami ya Allah di ruangan Masjid Jami'al Insan ini ya Allah, dalam rangka sholat zuhur berjamaah dilanjut dengan kajian Selasa siang ya Allah. Jadikan wasilah ini semua ya Allah sebagai sumber nilai ibadah kehadirat Engkau ya Allah. Kami tahu siapa diri kami yang sebenarnya ya Allah. Kami banyak hilaf, banyak salah, banyak berbuat dosa, tapi kami yakinlah yang firuz dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Selepas kami tinggalkan ruangan yang mulia ini ya Allah, ampuni khilaf dosa kami. Ampuni khilaf dosa kedua orang tua kami. Bila mana hari ini orang tua kami sakit berbaring di atas tempat tidurnya, sembuhkan sakitnya, ringankan bebannya, bahagiakan hidup keduanya ya Allah. Tapi bila mana orang tua kami telah Engkau telah wafatkan ya Allah, hari ini membujur lurus di alam kubur ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Rabb, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, sentuh hati anak-anak kami, cucu-cucu kami semua ya Allah. Jadikan mereka anak yang soleh dan soleha, cucu-cucu yang birrul walidain, dambaan kelak nanti ketika tutup matanya kami ya Allah, ada kalimat waladun solihun yad'ula. Rabbana taqabbal du'aana taqabbal hajatana hajatan khassa jamaah Masjid Jami'al Insan, taqabbal ya Karim, taqabbal ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.